Halo teman-teman, selamat datang di Sarjana Sains. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari beserta ciri dan contohnya. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses terjadi pertumbuhan baru yang didahului dengan proses penyerbukan. Pada bunga terdapat sel kelamin jantan yang disebut benang sari dan sel kelamin betina yang disebut putik. Penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian akan terjadi pembuahan sehingga terbentuk biji yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Ada beberapa cara penyerbukan. Apa saja macam-macam penyerbukan pada tumbuhan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau disebut autogami. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan pada bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari penyerbukan sendiri adalah 1. Bunganya termasuk bunga sempurna atau hermaprodit yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. 2. Biasanya proses ini terjadi saat bunga belum mulai mekar atau masih dalam kondisi tertutup, yang disebut sebagai kleistogami atau penyerbukan tertutup. 3. Penyerbukan autogami umumnya tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, bunga mangga, bunga jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau disebut juga geitogami. Penyerbukan tetangga atau geitogami adalah penyerbukan pada bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang masih sama. Contohnya pada gambar di samping ya teman-teman. Di sini ada 2 bunga dalam satu pohon, di mana bunga 1 akan menyerbuk bunga 2. Ciri-ciri penyerbukan tetangga adalah 1. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih berada di tumbuhan yang sama. 2. Proses penyerbukan pada bunga yang sudah mekar oleh serbuk sari dari berbagai macam bunga, yang disebut penyerbukan terbuka atau kasmogami. 3. Proses ini terjadi ketika putik dan serbuk sari masak sesudah bunga mekar atau atesis di waktu yang bersamaan. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan tetangga atau geitogami ini adalah tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, padi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau disebut juga alogami. Penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan pada bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda pada tumbuhan lain, namun masih sejenis. Penyerbukan alogami disebut juga dengan istilah persilangan. Contoh alogami pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana di sini ada 2 bunga yang jenisnya ini masih sama, namun bunga 1 berada pada pohon A, sedangkan pada bunga 2 ini berada pada pohon B, dan bunga 1 menyerbuk bunga 2, di mana di sini pohonnya berbeda, namun jenis bunganya sama ya teman-teman. Nah gitu kira-kira contoh dari penyerbukan silang atau alogami. Ciri-ciri penyerbukan silang adalah 1. Proses menempelnya serbuk sari dari bunga di kepala putik bunga lain yang ada di tumbuhan lain yang masih sejenis. 2. Penyerbukan silang dapat menghasilkan variasi keturunan karena terjadi percampuran sifat dari 2 tumbuhan induknya yang berbeda. 3. Umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain sebagainya. Contohnya di sini misalnya persilangan antara bunga merah dengan bunga putih, sehingga dapat menghasilkan bunga merah muda, dan putih. Yang keempat, penyerbukan bastard atau hibridogami. Penyerbukan bastard atau hibridogami
adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, pada tumbuhan lain yang berbeda jenis, atau bisa juga memiliki sifat yang berbeda. Ciri-ciri penyerbukan bastar adalah 1. Serbuk sari dan putik berasal dari jenis atau spesies lain yang berbeda, namun masih dekat hubungan kekerabatannya. 2. Bisa menghasilkan spesies baru. 3. Melalui penyerbukan, akan menghasilkan pembuahan yang dapat memperbanyak jumlah varietes tanaman. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan bastar atau hibridogami adalah serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih, mawar merah menyerbuki mawar putih, bunga lili kuning menyerbuki bunga lili merah, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal serbuk sarinya. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.